Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah yang masih tetap semangat belajar dari rumah. Tak terasa sekarang kita sudah masuk tema 3, subtema 1. Hari ini kita akan belajar materi tentang organ pencernaan hewan. Menurut kalian, apakah organ pencernaan setiap hewan itu sama? Jika berbeda, apa yang menyebabkan organ pencernaan hewan berbeda? Organ pencernaan hewan berbeda karena jenis makanan hewan juga berbeda. Jadi, perbedaan organ pencernaan hewan disebabkan karena jenis makanan. Hewan yang akan kita pelajari organ pencernaannya hari ini antara lain kelompok ruminansia, serangga, ikan, katak, buaya, dan burung. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Hewan yang akan kita bahas organ pencernaannya pertama kali yaitu hewan pemamah biak atau disebut juga hewan ruminansia. Hewan pemamah biak yaitu hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak antara lain sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Berdasarkan jenis makanannya, kelompok hewan ruminansia termasuk kelompok hewan herbivor, yaitu hewan pemakan bagian tumbuhan. Organ pencernaan hewan pemamah biak terdiri dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Gigi hewan pemamah biak ada 3 macam, yaitu gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham depan dan belakang berguna untuk mengunyah makanan. Lidah berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kerongkongan berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu bagian lambung. Lambung hewan pemamah biak dibedakan menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Setelah makanan dicerna di rongga mulut, makanan akan masuk ke rumen, lalu ke retikulum. Di dalam rumen dan retikulum inilah makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut mampu mencerna selulosa. Kemudian makanan akan dibawa ke rongga mulut lagi untuk dicerna seratnya. Setelah dari rongga mulut yang kedua, makanan masuk ke omasum. Di sini makanan dipisahkan dengan air. Lalu makanan akan masuk ke abomasum untuk dicerna secara kimiawi atau enzimatis. Setelah mencapai abomasum, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan mengalami penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan yang sudah tidak dapat diserap lagi akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Sisa makanan dari usus besar lalu dikeluarkan lewat anus.
Jadi, urutan organ pencernaan yang dilalui makanan pada hewan ruminansia adalah mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, kembali lagi ke mulut, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, baru kemudian ke anus. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari berikutnya adalah kelompok serangga. Kita ambil contoh kelompok serangga yang akan kita pelajari adalah belalang. Belalang termasuk hewan herbivor. Jadi, setelah makanan masuk ke mulut dan dikunyah, makanan akan masuk ke kerongkongan, lalu menuju ke tembolok. Tembolok di sini merupakan tempat penyimpanan sementara makanan. Dari tembolok, makanan masuk ke empedal. Di empedal, makanan dihancurkan oleh dinding empedal sampai lumat, lalu masuk ke lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara enzimatis, lalu menuju ke usus untuk diserap sari-sari makanan. Sisa makanan yang tidak terserap lalu dibuang melalui anus. Jadi, urutan organ pencernaan serangga adalah mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Hewan berikutnya yang akan kita pelajari organ pencernaannya adalah ikan. Berdasarkan jenis makanannya, ada 3 jenis ikan, yaitu herbivor, karnivor, dan omnivor. Organ pencernaan ikan terdiri dari mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ saluran yang mengalirkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk membantu proses penelanan makanan menuju ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penampung makanan. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantong yang membesar. Di dalam lambung mulai terjadi pencernaan secara kimiawi. Dari lambung, makanan masuk ke usus. Usus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Panjang usus setiap ikan berbeda, tergantung jenis makanannya. Ikan herbivor memiliki panjang usus lebih panjang dari tubuhnya. Ikan karnivor memiliki panjang usus lebih pendek dari panjang tubuhnya. Mengapa ini terjadi? Karena ikan herbivor membutuhkan proses yang lebih lama untuk memecah serat dalam tumbuhan yang dimakan. Di dalam usus terjadi proses penyerapan sari makanan. Sisa makanan dibawa ke anus. Anus merupakan lubang tempat mengeluarkan sisa pencernaan. Jadi, urutan organ pencernaan yang dilalui oleh makanan pada ikan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus.
Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari berikutnya adalah kelompok katak. Katak termasuk hewan insektivora, yaitu hewan pemakan serangga. Bisa dikatakan katak merupakan hewan karnivora. Organ pencernaan katak meliputi rongga mulut. Mulut katak ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak juga mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung dan berfungsi untuk menangkap mangsanya. Katak mempunyai kerongkongan berupa saluran pendek. Esofagus menghasilkan senyawa asam dan membantu makanan masuk ke lambung. Lambung katak berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Di dekat lambung terdapat pankreas. Pankreasnya berwarna kekuning-kuningan, yang dimana menghasilkan enzim untuk hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu dari kantung empedu. Empedu berwarna kehijauan, berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan katak. Dari lambung dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus halus, di mana di sini terjadi proses penyerapan sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua yaitu usus besar, terjadi penyerapan air dan sisa makanan dan juga terjadi proses pembusukan makanan. Dari usus besar kemudian berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka, di mana di sini adalah muara saluran pencernaan, saluran reproduksi dan urin. Jadi, urutan organ pencernaan pada kelompok amfibi adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari berikutnya adalah kelompok reptil. Di sini kita akan membahas tentang organ pencernaan buaya. Organ pencernaan buaya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mulut hewan reptil disusun oleh sel-sel bersilia yang dapat menghasilkan lendir yang berguna untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Untuk reptil golongan karnivora, di dalam mulutnya terdapat gigi yang tajam. Gigi tersebut berguna untuk membantu menangkap mangsa. Sedangkan pada reptil herbivora, terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Beberapa reptil bahkan memiliki lidah panjang yang dapat dijulurkan keluar untuk mendeteksi panas yang dipantulkan dari tubuh mangsanya. Selain itu juga dapat digunakan untuk menangkap mangsa. Rahang atas dan rahang bawah reptil tidak menyatu. Hal ini memungkinkan reptil untuk memangsa hewan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Kelenjar ludah menghasilkan saliva yang mengandung enzim pencernaan.
Beberapa reptil memiliki kelenjar racun di dalam rongga mulutnya untuk melumpuhkan mangsanya. Kerongkongan pada reptil memiliki panjang yang bervariasi tergantung spesiesnya. Kerongkongan disusun atas sel-sel bersilia yang menghasilkan lendir. Saluran kerongkongan akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung, kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus besar reptil, makanan akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian usus halus. Sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui kloaka bersama urin dan sekresi sistem reproduksi. Jadi, urutan sistem pencernaan reptil adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari berikutnya yaitu dari kelompok burung. Pada bagian depan mulut burung terdapat paruh untuk mengambil makanan. Dalam rongga mulut terdapat lidah yang halus, kaku, tebal, dan runcing, serta dilapisi oleh zat kitin. Burung tidak memiliki gigi, sehingga makanan yang masuk ke dalam mulutnya tidak dikunyah, tetapi langsung dilanjutkan menuju ke kerongkongan. Tembolok adalah pelebaran ujung bawah kerongkongan dan berbentuk seperti kantung. Fungsi tembolok untuk menyimpan makanan sementara. Setelah melalui tembolok, kemudian makanan akan didorong menuju lambung kelenjar yang memiliki dinding yang tipis serta menghasilkan banyak enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Setelah melalui lambung kelenjar, makanan akan masuk ke lambung pengunyah. Lambung pengunyah ini fungsinya hampir sama seperti lambung manusia, yaitu untuk membolak-balik makanan agar mudah hancur, sehingga pencernaan di lambung pengunyah ini disebut dengan pencernaan mekanik. Lambung pengunyah burung pemakan biji-bijian sering terdapat batu-batu halus atau pasir yang berguna untuk membantu proses pencernaan secara mekanik. Makanan kemudian akan memasuki usus halus untuk dicerna dan diserap sari makanannya. Ukuran dan struktur usus berbeda-beda bergantung pada jenis makanan yang dimakan oleh burung. Burung pemakan daging memiliki usus yang lebih pendek dan strukturnya sederhana. Burung pemakan tumbuhan mempunyai usus yang lebih panjang dan strukturnya lebih kompleks dibandingkan dengan burung pemakan daging.
Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim lain juga berupa empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk memecah lemak yang strukturnya rumit menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap. Sari-sari makanan tersebut kemudian akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di usus halus. Selanjutnya, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sisa makanan yang tidak bisa diserap kemudian akan masuk ke dalam usus besar menjadi feses. Feses tersebut kemudian akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka di sini merupakan muara 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran kelamin. Jadi bisa disimpulkan secara garis besar, organ pencernaan hewan secara umum adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus atau kloaka. Ada beberapa hewan yang sistem pengeluaran dari sistem pencernaannya menggunakan kloaka, tapi ada juga yang menggunakan anus. Kira-kira apa ya bedanya? Silakan kalian cari informasi dari internet tentang perbedaan anus dan kloaka. Demikian penjelasan dari Ustazah. Semangat untuk belajar ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.